Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Majelis Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin yang berbahagia. Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar yang mewakili 13% dari populasi muslim di dunia. Persentase inilah yang akan mengeluarkan angka konsumsi pangan halal terbanyak bagi Indonesia. Menurut data Global Islamic Economy tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang positif dalam industri halal di Indonesia. Negara ini telah berhasil mengembangkan sektor ekonomi halal termasuk makanan, minuman, pariwisata, dan produk-produk halal lainnya. Namun hadirin, semakin banyak label halal, harus semakin besar pula rasa selektif kita agar tidak mudah tertipu pada pelabelan halal palsu. Di zaman modern ini, terdapat peningkatan kasus modus makanan yang sangat meresahkan. Dalam beberapa kasus, terdapat praktik penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, jangan sampai makanan haram halal dicampur padukan, makanan haram diperjualbelikan, mencuri makanan dihalalkan, bahkan narkoba yang berkeliaran, akibatnya hidupnya luntang-lantung tak karuan. Amalnya jauh dari ketaatan, jiwanya tertutup dari keberkahan, bahkan dijauhkan dari rahmat Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan dakwah yang berjudul Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Membangun Ekonomi Umat dan Menerapkan Gaya Hidup yang Halal. Dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Al-ayah, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik darimu dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dengan engkau beriman kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Syekh Aid Al-Qarni dalam tafsirnya Al-Muyassar, jilid 1 halaman 448, menjelaskan bahwa bersenang-senanglah kamu wahai kaum mukminin dengan menikmati yang halal dari apa yang telah Allah berikan kepadamu dan Allah anugerahkan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Timbul pertanyaan, lalu kenapa di negara yang mayoritas penduduknya muslim ini masih banyak yang hidup susah? Masih banyak yang terlibat hutang riba? Masih banyak yang tidak sanggup membeli makanan pokok? Bahkan membeli makanan sehari-hari pun masih susah? Jawabannya bisa jadi karena sistem ekonomi kita masih belum sepenuhnya mengikuti syariat Islam. Maka ekonomi syariah bukan sekedar alternatif, melainkan solusi nyata. Solusi untuk membangkit dari krisis, solusi untuk memperkuat umat, solusi untuk meraih keberkahan dalam harta dan kehidupan. Sebagai contoh, di berbagai daerah, penerapan ekonomi syariah sudah mulai terlihat. Misalnya, hadirnya Baitul Mal wa Tamwil yang membantu permodalan UMKM tanpa riba. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi syariah bukan sekedar teori, melainkan gerakan nyata yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Maka dari itu, mari kita terlibat aktif dalam 4M. Yang pertama, menggunakan layanan keuangan syariah. Yang kedua, melakukan zakat dan bersedekah tepat pada sasaran.
Yang ketiga, melakukan dukungan produk halal dan lokal umat. Yang keempat, melakukan edukasi diri kita dan keluarga kita tentang muamalah Islam. Selain itu, mari kita terapkan hidup yang halal agar hati kita menjadi tenang, pikiran akan luas terbentang, segala hajat terkabulkan, ikhlas dalam melakukan kebaikan, bahkan dijauhkan dari penyakit yang membahayakan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga dengan ekonomi syariah, kesejahteraan umat bukan sekedar angan-angan, melainkan menjadi kenyataan. Sekian dan demikian. Unzur maqala wala tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.